Kabar baik hampir skuad Garuda, FIFA pastikan laga Indonesia versus Bahrain harus digelar di Indonesia. Jika menolak, hukuman berat siap diberikan. Akui atmosfer gila supporter skuad Garuda, bintang Jepang ini ogah remehkan timnas Indonesia. Meski selalu tampil memukau, Tom Haye belum bawa berkah buat Almere City di Liga Belanda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik datang untuk pencinta sepak bola Indonesia. Hal ini lantaran FIFA memastikan laga antara timnas Indonesia melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo siang tadi. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain sendiri dijadwalkan digelar di Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun, Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC agar pertandingan melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Alasan Bahrain menolak menghadapi skuad Garuda di Indonesia karena khawatir atas keselamatan dan keamanan pemain. Federasi Sepak Bola Bahrain dalam keterangan resminya menyebut ada ancaman dari supporter timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memberikan kabar terbaru soal keinginan BFA. Dito menegaskan negara akan memberikan jaminan keamanan kepada personil Bahrain ketika bertandang ke tanah air. Dia juga memastikan klaim-klaim soal keselamatan Bahrain akan terancam selama di Indonesia sama sekali tidak benar. Dito pun menyebut bahwa FIFA tetap meminta agar laga ini tetap digelar di Indonesia sesuai dengan jadwal sebelumnya. Apabila Bahrain tetap tidak mau datang ke Indonesia, maka FIFA akan memberikan sanksi berat. Kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia. Insya Allah tidak ada ancaman keselamatan, pasti terjaga. Jadi, kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Seharusnya tidak ada alasan. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia dan harus di Indonesia. Kalau tidak, berarti menang WO. Jelas Dito Aryo Tejo. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto memberikan kabar baik jelang armadanya meladeni Kuwait pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tim Garuda Asia akan memulai kampanyenya memburu tiket Piala Asia U17 2025. Pasukan Nova akan meladeni timnas Kuwait U17 yang menjadi tuan rumah di Stadion Al Ahmadi, Kuwait pada Rabu mendatang. Jelang laga perdana itu, rintangan pertama yang dihadapi skuad Garuda Asia tentunya soal cuaca. Namun Nova memastikan timnas Indonesia U17 tidak memiliki kendala soal adaptasi cuaca. Nova juga menyampaikan anak asuhnya dalam kondisi prima, tidak ada yang cedera. Dia memastikan timnas Indonesia U17 siap tempur melawan tuan rumah. Untuk adaptasi cuaca sendiri tidak ada masalah sama sekali. Kondisi semua pemain timnas Indonesia U17 sangat siap saat untuk bermain di pertandingan melawan Kuwait, ucap Nova Arianto. Nova Arianto mempersiapkan timnas Indonesia U17 sangat matang dengan melakukan TC jangka panjang mulai dari Bali, Bogor, Spanyol, dan Qatar. Semua itu dilakukan agar skuad Garuda Asia bisa lolos ke Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi pada April 2025 mendatang. Bintang timnas Jepang Takefusa Kubo enggan menganggap remeh timnas Indonesia. Kubo mengaku timnas Indonesia bisa makin menggila ketika bermain di kandang sendiri. Ya, Jepang akan melakoni 2 laga tandang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan November mendatang. Pertama, melawan timnas Indonesia di GBK. Lalu selang 4 hari, Samurai Biru akan tandang melawan Cina. Di atas kertas, Jepang memang lebih diunggulkan dibanding timnas Indonesia dengan catatan belum menelan kekalahan dari 4 laga di grup C. Samurai Biru mengemas 3 kemenangan dan 1 imbang. Lain cerita dengan timnas Indonesia yang mencatat 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kendati begitu, Kubo tetap tidak ingin menganggap remeh timnas Indonesia.
Pemain Real Sociedad itu menilai timnas Indonesia akan tampil mati-matian di kandang sendiri. Kubo pun menyinggung besarnya basis supporter Indonesia. Dia pernah merasakannya sendiri tampil di Piala Asia U19 2018 yang berlangsung di Indonesia. Selain itu, Kubo juga menyoroti soal cuaca di Indonesia. Namun dia optimis Jepang bisa meraih hasil positif pada laga tandangnya itu jika bisa mengatasi tekanan yang ada. Indonesia kalah dari Cina, tapi saya pikir mereka tidak punya jalan mundur lagi. Dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19 dan semangat sepak bola di sana sangat luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar daripada Arab Saudi. Jadi penting untuk tidak terpengaruh oleh atmosfer tersebut dan juga hujan deras yang kadang datang. Jika kami bisa menghadapi semua itu dan tetap menang, itu akan sangat bagus, jelas Takefusa Kubo. Di klasemen grup C saat ini, Jepang masih memimpin dengan koleksi 10 poin, disusul Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang mengoleksi 5 poin. Sementara timnas Indonesia di posisi kelima dengan koleksi 3 poin, sama seperti Cina yang ada di urutan terakhir. Setelah hampir 2 pekan menjadi sasaran kritik netizen Indonesia, wasit Ahmed Akap akhirnya muncul ke permukaan. Wasit asal Oman tersebut muncul di media sosial dan membuat postingan dengan kata-kata mutiara. Ahmed Akap sebelumnya membuat murka pencinta timnas Indonesia karena berlaku tidak adil saat memimpin laga Bahrain melawan timnas Indonesia di Stadion Nasional Rifa pada 10 Oktober 2024 lalu. Contoh paling nyata, sang wakil Tuhan di rumput hijau ini tidak meniup peluit panjang untuk mengakhiri pertandingan, padahal waktu di masa injury time sudah habis. Kala itu timnas Indonesia sudah unggul 2-1 atas Bahrain. Alih-alih menghentikan laga saat waktu habis, Akap masih melanjutkannya. Wasit berkepala pelontos itu baru mengakhiri pertandingan beberapa detik setelah Bahrain mencetak gol pada menit ke-99. Usai laga, Akap dibombardir kritik oleh netizen, bahkan akun Instagramnya sempat menghilang karena tak tahan akan hujatan yang datang. Kini, ia muncul lagi di media sosial. Akap membuat postingan dengan kata-kata mutiara sehingga mendapatkan sorotan dari netizen tanah air. Tidak ada yang lebih besar dari rahmatmu, Islam dan kesejahteraan bersama mereka. Kamu hidup damai dalam segala keadaan, alhamdulillah selalu dan selamanya, tulisnya. Sontak saja, postingan tersebut pun langsung diserbu netizen tanah air yang masih kesal dengan kepemimpinan wasit asal Oman tersebut. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot masih menunggu waktu untuk comeback merumput lagi karena kondisinya belum pulih sepenuhnya. Elkan Bagot bak terlupakan oleh Sintayong. Bek 21 tahun ini tak pernah dipanggil lagi ke skuad Garuda. Pemain jangkung ini sudah absen membela skuad Garuda sejak tidak memenuhi panggilan untuk playoff Olimpiade 2024 lalu. Di level klub, performa Bagot juga memprihatinkan sebab ia lama absen karena cedera. Kini, pemain kelahiran Thailand ini memang sudah membaik, namun momen comeback bersama Blackpool masih menunggu waktu yang tepat. Hal ini disampaikan langsung asisten pelatih Blackpool, Steve Agneo. Maka dari itu, Elkan Bagot masih belum akan bermain untuk Blackpool, apalagi kembali ke timnas Indonesia. Sulit untuk menetapkan waktu yang pasti, saya pikir Bagot sama, dia mungkin butuh beberapa minggu lagi. Dia dalam tahap pemulihan, tapi masih perlu absen dalam beberapa pertandingan ke depan, ujar Steve Agneo. Sejak bergabung dengan Al-Merrey City, Tom Haye belum mampu membawa timnya meraih kemenangan. Ekspektasi tinggi diletakkan di pundaknya untuk meningkatkan performa Al-Merrey City dari divisi musim ini. Meski sudah berjuang keras, hasil yang didapat masih jauh dari memuaskan. Dalam laga melawan Sparta Rotterdam malam nanti, Al-Merrey City sempat unggul 2 gol di awal babak pertama. Namun keunggulan itu sirna seketika setelah Sparta membalas 2 gol cepat di awal babak kedua. Al-Merrey City pun harus puas berbagi poin. Catatan 5 pertandingan bersama Al-Merrey City menunjukkan bahwa Tom Haye belum menemukan ritme terbaiknya. 2 kali imbang dan 3 kali kekalahan menjadi buktinya. Meski begitu, secara individu pemain kelahiran Belanda ini kerap tampil impresif dan beberapa kali masuk dalam jajaran pemain dengan nilai tertinggi. Al-Merrey City saat ini berada di zona degradasi. Tekanan semakin besar bagi Tom Haye dan rekan-rekannya untuk segera bangkit.
Pekan depan, tantangan berat menanti mereka saat berhadapan dengan NEC Nijmegen. Pertandingan ini akan menjadi laga menarik, mengingat Tom Haye akan berduet dengan rekan setimnya di timnas Indonesia yaitu Kelvin Verdong.